Aku selalu percaya bahwa hidup yang tertata rapi adalah hasil dari kerja keras dan doa yang tidak pernah putus. Setiap pagi saat membuka pintu kaca besar kantor online shop milikku, aku merasa seperti memasuki dunia yang kubangun dari mimpi-mimpi kecil yang dulu sering diremehkan orang. Komputer berbunyi, staf lalu lalang dengan senyum cerah, dan aroma kopi dari pantry mengisi ruangan seperti musik pengantar keberhasilan. Usiaku baru saja menginjak 41 tahun. Banyak yang bilang aku masih terlihat seperti wanita karir berusia 30-an. Mungkin karena aku terlalu sibuk untuk merasa tua. Aku memiliki rumah megah di sudut kota, mobil mewah, dan bisnis yang terus berkembang. Semua ini kujalani bersama Tony, suamiku. Atau mungkin pria yang dulu sangat kupercaya. Pagi itu tampak biasa. Aku masuk ruang kerjaku sambil membawa 2 gelas kopi. Satu untukku dan satu untuk Tony yang selalu beralasan ingin bekerja dari kantorku agar bisa dekat denganku. Aku sempat tersenyum kecil ketika melihatnya duduk di sofa, membaca laporan penjualan dengan wajah serius. "Aku bawakan kopi kesukaanmu," ucapku sambil menyerahkan gelas itu. Ia menatapku dan tersenyum tipis. "Terima kasih sayang." Saat itu aku merasa hidupku lengkap. Semua berjalan sesuai harapanku. Kami saling bercanda ringan tentang rencana liburan. Lalu Tony tiba-tiba meraih tanganku. Sentuhannya hangat seperti dulu saat awal pernikahan. Aku bahkan sempat menyandarkan kepala di bahunya sejenak. Rasanya tenang, tenang sekali. Di momen seperti itu, aku benar-benar yakin bahwa kebahagiaan akan terus tinggal di hidupku. Tidak ada tanda-tanda badai, tidak ada firasat buruk. Yang ada hanya keyakinan bahwa aku dan Tony berada di jalan yang sama. Namun, aku tidak pernah tahu bahwa kehangatan hari itu adalah permukaan yang menutupi sesuatu. Sesuatu yang kelak merobek hidupku dari dalam. Pelan namun nyata. Aku menatap gedung kantorku dari jendela besar, bangga dengan pencapaianku. Aku tak menyadari bahwa segala hal indah yang kulihat hari itu adalah awal dari sebuah perubahan besar. Sebuah perubahan yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Hari itu aku pulang lebih sore dari biasanya. Cuaca cukup cerah dan sinar jingga matahari menari di kaca mobilku, membuat suasana terasa hangat. Di sepanjang perjalanan, aku memikirkan Tony. Kami sudah beberapa minggu mencoba memperbaiki komunikasi. Setelah kesibukan, kami sempat membuat jarak tak terlihat. Setibanya di rumah, aku melihat Tony sedang merapikan dasi di depan cermin ruang tamu. Ia terlihat tampan seperti biasa. Aku berjalan pelan mendekatinya, lalu memeluknya dari belakang. Ia kaget sebentar, lalu tertawa kecil. "Kamu bikin aku hampir loncat," katanya sambil tersenyum. "Aku kangen kamu," bisikku pelan. Ia menatapku melalui pantulan cermin. Ada momen singkat di mana ia membalikkan tubuhnya dan memegang kedua bahuku. Hangat, tenang. Ia menatapku dalam, seolah mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak benar-benar keluar. Aku hanya tersenyum, mencoba menepis perasaan aneh yang sempat muncul. "Ayo, makan malam bareng. Aku sudah masakin kesukaanmu," kataku. Kami makan dengan tenang, bercerita tentang bisnis, rencana masa depan, dan hal-hal kecil yang membuat kami tertawa. Ia sempat mengusap pipiku, membuatku merasa sepenuhnya dicintai. Ada detik-detik ketika ia meraih tanganku di atas meja, lalu ia menggenggamnya erat, seolah aku adalah sesuatu yang rapuh. Aku hampir menaruh kepalaku di bahunya lagi, tapi saat itu dia terdiam. "Ada apa?" tanyaku. "Tidak," katanya cepat sambil tersenyum. Senyum yang tidak penuh seperti biasanya. Aku menatapnya lama, tapi memutuskan untuk tidak memaksa. Mungkin ia hanya lelah. Setelah makan malam, kami duduk di sofa. Ia memelukku dengan lembut, dan untuk beberapa saat semuanya terasa seperti masa-masa awal pernikahan kami. Bahkan ada momen ketika ia mencium keningku, dan aku menutup mata, menikmati setiap detiknya. Aku berpikir, mungkin inilah kebahagiaan. Mungkin semua akan terus baik-baik saja. Namun sebelum kami tidur,
ia menerima panggilan dari seseorang. Nada suaranya berubah sedikit, lebih tegang. Meski ia berusaha menutupinya, ia cepat-cepat pergi ke teras untuk menjawabnya. Aku tidak mendengarkan isinya. Aku tidak ingin curiga. Aku hanya duduk di ruang keluarga memandangi bayangan Tony yang berdiri di bawah lampu teras. Malam itu, aku masih percaya sepenuhnya. Aku tidak tahu bahwa panggilan itu adalah awal dari retaknya kehangatan yang kusimpan dengan seluruh hatiku. Sejak malam Tony menerima telepon itu, ada sesuatu yang berubah. Meski aku belum bisa menjelaskan apa tepatnya, ia tetap pulang ke rumah, tetap tersenyum, tetap memelukku seperti biasa. Tapi ada jarak tipis, hampir tak terlihat, yang mulai terasa setiap kali ia menatapku. Pagi itu aku duduk di ruang kerja sambil menata barang-barang baru untuk katalog toko online. Staf lalu lalang, kantor ramai, tapi pikiranku entah kemana. Tony yang biasanya duduk di sofa ruang kantor kini tidak ada. Katanya ingin bekerja dari luar agar ganti suasana. Aku mencoba menerima alasan itu, tapi hatiku tetap gelisah. Siang harinya, aku memutuskan menelponnya. Mas, kamu di mana? Aku mau ajak makan siang. Butuh beberapa detik sebelum ia menjawab. Aku lagi rapat sayang. Maaf ya, nanti sore aku jemput. Nada suaranya terdengar datar. Bukan marah, hanya asing. Aku mengangguk walau ia tak bisa melihat. Baik. Setelah telepon ditutup, aku menatap layar ponsel lama. Ada bagian dari diriku yang mencoba membenarkan semuanya. Dia mungkin memang sibuk, mungkin rapatnya penting, mungkin aku hanya terlalu sensitif. Aku memaksa diriku fokus bekerja. Menjelang sore, Tony datang menjemput. Ia tersenyum, tapi ada lelah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, ia tidak banyak bicara. Aku mencoba memecah keheningan dengan menceritakan pencapaian penjualan hari itu. Ia mendengarkan, namun sesekali hanya mengangguk kecil. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Aku mengikutinya pelan. Mas, kamu kenapa? Ada yang kamu sembunyikan dariku? Tanyaku lembut. Tony terdiam lama. Ia menatap lantai, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku mendekat dan menyentuh bahunya. Ia sempat memegang tanganku, namun genggamannya tidak seerat biasanya. Kamu gak salah apa-apa, katanya akhirnya. Cuma aku butuh waktu mikir. Mikir tentang apa? Suaraku nyaris berbisik. Ia menghela napas panjang. Tentang kita. Jantungku seperti berhenti sejenak. Maksudnya? Ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri memelukku dengan erat. Erat sekali. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi takut membuat segalanya runtuh. Saat itu, rasa hangat di dadaku berubah menjadi kekhawatiran yang sulit kukendalikan. Pelukan itu bukan pelukan tenang, melainkan seperti perpisahan yang belum ia ucapkan. Itu pertama kalinya aku merasa ada sesuatu yang akan berubah besar dalam hidupku. Dan mungkin aku tidak siap menghadapinya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Tony, aku butuh waktu mikir tentang kita, terus berputar di kepalaku. Aku memandangnya yang tertidur di sisi lain ranjang, membelakangiku. Biasanya ia memelukku sebelum terlelap. Tapi malam ini berbeda, terlalu berbeda. Pagi harinya, Tony bangun lebih cepat dari biasanya. Ia tidak menunggu sarapan bersama, tidak mencium keningku, bahkan tidak menatapku lama. Hanya ucapan singkat, aku pergi dulu. Pintu tertutup sebelum aku sempat bertanya lebih jauh. Seharian di kantor, aku merasa hatiku berat. Rasanya seperti menunggu sesuatu yang belum jelas bentuknya.
tapi cukup kuat untuk membuat dadaku sesak. Setiap kali ponselku bergetar, aku berharap itu Tony. Tapi yang muncul hanya notifikasi kerja. Sore menjelang malam, aku sudah pasrah. Tidak ada pesan darinya. Aku memutuskan pulang lebih awal. Ketika masuk rumah, Tony sedang duduk di ruang tamu. Ia terlihat menunggu, tapi wajahnya tegang. Aku berdiri di ambang pintu, menahan nafas. "Mas, ada apa?" tanyaku perlahan. Ia menatapku lama, sangat lama, seakan mencari cara paling halus untuk menyakitiku tanpa sengaja. Aku duduk di depannya. Tangan kami sempat bersentuhan, tapi kemudian ia menariknya perlahan. "Rosa," ia berkata pelan, suaranya berat. "Aku sudah pikirkan semuanya." Aku menelan ludah. Tentang apa? Tentang rumah tangga kita. Hatiku langsung berdebar keras. Tanganku bergetar di pangkuan. Tony menarik nafas panjang lalu menatapku dengan mata yang penuh keraguan. Aku ingin kita berpisah. Dunia di sekelilingku seakan berhenti. "Apa?" Suaraku bergetar, hampir tidak terdengar. Aku lelah terus menunggu sesuatu yang sepertinya tidak akan datang. Aku menatapnya bingung. "Maksudmu?" Tony mengusap wajahnya. "Aku ingin punya anak, Ros. Dan setelah sekian lama, aku rasa kamu tidak bisa memberikannya." Dadaku seperti diremas. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku gemetar. "Mas, kita belum menyerahkan." Kita masih bisa coba lagi. Kita masih bisa. Terlalu lama, Ros. Suaranya memotongku pelan, tapi tajam. Aku ingin keluarga, dan aku rasa aku harus mencari itu di tempat lain. Kata-kata itu menusukku begitu dalam, tanpa harus menggunakan kata yang kasar. Aku menunduk menahan air mata yang berusaha keluar. Tidak pernah terpikir bahwa orang yang paling aku sayangi menyimpulkan seluruh nilai hidupku hanya dari satu hal yang belum bisa kumiliki. Ia berdiri lalu memelukku dari belakang. Pelukan panjang, tapi dingin. "Maafkan aku." Saat itu aku tahu, hidupku yang tadinya tampak sempurna, baru saja runtuh. Hari-hari setelah Tony pergi terasa seperti berjalan melewati lorong panjang tanpa cahaya. Rumah terasa lebih luas, lebih kosong, lebih dingin. Setiap sudutnya mengingatkanku pada tawa kami, rencana-rencana kami, dan kenyataan bahwa semuanya kini hanya tinggal kenangan. Aku tidak ingin larut terlalu lama, tapi tubuhku tidak sepenuhnya mengikuti keinginanku. Beberapa hari pertama, aku hanya duduk di ruang keluarga menatap jendela, mencoba menerima bahwa seseorang yang dulu memelukku dengan penuh harapan, kini memilih pergi karena sesuatu yang bahkan belum pasti. Namun, suatu pagi aku terbangun dan menatap bayanganku di kaca. Mataku tampak lelah, tapi di balik itu ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang menolak menyerah. Kalau aku membiarkan diriku hancur di titik ini, maka aku benar-benar hilang. Aku berdiri dari ranjang, mandi, merapikan diri, lalu mengambil kunci mobil. Hari itu aku kembali ke kantor. Para staf terkejut melihatku datang begitu cepat setelah kabar perceraianku menyebar pelan di lingkungan kantor. Tapi aku tersenyum. Senyum kecil, tapi cukup kuat untuk membuatku merasa hidup. "Aku baik," jawabku singkat pada mereka. "Ayo kita kerja seperti biasa." Namun nyatanya bekerja tidak mudah. Setiap kali membaca laporan, pikiranku melayang pada pertanyaan yang sama. Apa benar aku tidak bisa menjadi seorang ibu? Pertanyaan itu menempel seperti bayangan yang enggan pergi. Aku berusaha fokus. Aku memutuskan untuk membuat tujuan baru. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada Tony, tetapi untuk diriku sendiri. Tujuan pertamaku jelas, membesarkan bisnis sampai jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi rintangan datang tidak lama setelah aku mulai bergerak. Supplier utama terlambat mengirimkan barang. Iklan yang sudah kubayar cukup mahal tidak berjalan sesuai target. Server website kantor sempat error selama 2 jam, yang membuatku harus turun tangan langsung di tengah malam. Aku sempat duduk termenung di ruang kantor sambil memijat pelipis. Kenapa semuanya terasa berat sekaligus? Tapi kemudian aku teringat sesuatu. Semua ini pernah kulalui saat pertama kali membangun usaha dari nol. Aku bisa melewati masa itu. Dan aku bisa melewati masa ini juga. Aku mengambil napas panjang, berdiri dari kursi, lalu memandang seluruh ruangan kantor yang pernah kubangun dengan air mata dan kerja keras. Aku harus kuat, bisikku pada diri sendiri. Aku harus tetap melangkah. Tanpa disadari,
Keputusan sederhana itu menjadi awal perubahan besar yang akan mengarahkanku pada seseorang yang kelak mengisi hidupku dengan cara yang tak pernah aku duga. Seseorang bernama Reno. 3 minggu setelah perpisahanku dengan Tony, bisnis kembali stabil pelan-pelan. Aku mulai terbiasa bekerja tanpa seseorang yang dulu sering duduk di sofa ruang kantorku sambil memberi masukan. Walau terkadang rasa sepi itu datang seperti angin dingin di malam hari, aku tetap mencoba menguatkan diri. Satu sore, aku sedang memeriksa gudang ketika supervisor mengatakan ada masalah dengan pengiriman barang. Truk pengangkut tidak bisa masuk karena ada kerusakan pada bagian belakangnya. Dan sopir pengganti yang dikirimkan pihak logistik sedang menunggu izin dari kami. "Ada sopir baru yang mau bantu, Bu?" katanya. Aku mengangguk. "Suruh dia masuk saja. Saya ingin lihat barangnya." Ketika sosok pria itu memasuki area gudang, langkahku terhenti. Ia terlihat familiar. Sangat familiar. Pria itu tersenyum kecil sambil menunduk sopan. "Bu Rosa, sudah lama sekali." Aku mengerjap. "Reno?" Ia mengangguk. "Iya, Bu. Maaf kalau kedatangan saya mendadak. Saya sekarang bantu-bantu di perusahaan logistik." Reno, sopir lama Tony. Dulu ia bekerja di rumah kami selama hampir 2 tahun sebelum pindah mendadak. Aku kira ia sudah bekerja di tempat lain yang lebih baik. Tidak pernah terpikir bahwa kami akan bertemu di situasi seperti ini. "Apa kabar, Reno?" tanyaku pelan. "Baik, Bu. Saya dengar..." Saya dengar kabar tentang ibu." Ia menunduk ragu, seolah takut menyinggung. Aku tersenyum tipis. "Aku baik. Hidup harus jalan terus." Ia mengangguk lagi. Matanya memancarkan rasa hormat yang anehnya membuatku merasa dihargai. Kami lalu mengecek kerusakan barang bersama. Reno bekerja dengan cekatan, membantu memindahkan beberapa paket yang sempat terjatuh. Saat jemari kami hampir bersentuhan ketika mengambil kotak yang sama, aku refleks menarik tangan, dan kami sama-sama tersenyum kikuk. Namun ada sesuatu yang mengganjal. Setiap kali aku menoleh, Reno seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian menahannya. Wajahnya menunjukkan kegelisahan yang ia sembunyikan dengan rapi. Sebelum pulang, ia menghampiriku dan berkata pelan, "Bu, kalau nanti ada waktu saya ingin bicara. Ada hal penting yang dulu tidak sempat saya sampaikan." Aku menatapnya heran. "Tentang apa?" Reno menggeleng. "Nanti saja, Bu. Ini bukan hal ringan." Ada sesuatu pada cara ia mengatakannya. Tenang, tapi berat. Seolah kalimat itu membawa masa lalu yang seharusnya sudah lama terkubur. Sesuatu yang mungkin berkaitan dengan Tony. Aku berdiri membeku di depan gudang, melihat punggung Reno yang semakin menjauh. Tanpa ku sadari, hari itu menjadi awal terbukanya pintu baru. Pintu menuju masa lalu, masa kini, dan masa depanku. Sejak pertemuan pertama dengan Reno di gudang, pikiranku tidak pernah tenang. Ia selalu muncul di benakku, seperti bayangan yang hangat, namun membingungkan. Ada rasa aman yang aneh saat berada di dekatnya. Rasa yang tidak pernah kurasakan dengan Tony belakangan ini. Tapi, ada pula pertanyaan yang terus menggantung. Apa yang ingin ia sampaikan padaku? Beberapa hari kemudian, Reno kembali ke kantorku. Kali ini untuk menindaklanjuti pengiriman besar yang sempat tertunda. Kami bertemu di ruang rapat kecil. Meja penuh dengan dokumen dan layar laptop yang menampilkan jadwal pengiriman. "Aku harap ibu tidak keberatan," katanya sambil menata berkas. "Aku ingin bantu sebisa mungkin." Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. "Tidak apa-apa, aku menghargai itu, Reno." Selama beberapa jam, kami bekerja berdampingan. Ada momen ketika tangan kami hampir bersentuhan saat mengambil dokumen yang sama. Aku bisa merasakan kehangatan jemarinya, seolah menyalurkan energi tenang yang membuatku nyaman. Sekejap aku menoleh. Ia menatapku dan tersenyum tanpa kata. Tapi ada komunikasi yang jelas antara kami. Setelah pekerjaan selesai, ia mengajakku keluar sebentar, ke halaman kantor. Angin sore menerpa wajahku, membawa harum bunga dari taman di dekatnya. Reno menatapku serius. "Bu, aku harus jujur," katanya pelan.
Dulu aku pernah tahu hal tentang Tony yang ibu tidak tahu. Aku menahan diri karena takut menyakiti ibu. Aku terdiam. Hatinya tampak tulus, tapi aku ragu. Hal apa, Reno? Tanyaku hati-hati. Ia menghela napas panjang, menatap ke langit. Bahwa isu tentang ibu yang tidak bisa hamil sebenarnya bukan sepenuhnya benar. Aku tidak tahu cara memberitahu waktu itu. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku menatapnya, bingung dan campur aduk. Sebagian hatiku ingin marah, tapi sebagian lagi merasa lega. Selama ini aku selalu mempertanyakan diriku sendiri. Merasa rendah, merasa gagal. Ternyata semua bukan sepenuhnya salahku. Kami berdiri diam beberapa saat, hanya menikmati angin sore. Ia perlahan, aku tidak tahu cara memberitahu waktu itu. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku menatapnya, bingung dan campur aduk. Sebagian hatiku ingin marah, tapi sebagian lagi merasa lega. Selama ini aku selalu mempertanyakan diriku sendiri. Merasa rendah, merasa gagal. Ternyata semua bukan sepenuhnya salahku. Kami berdiri diam beberapa saat, hanya menikmati angin sore. Ia perlahan meraih tanganku, dan aku tidak menolak. Genggaman tangannya hangat, menenangkan, memberi rasa aman yang sudah lama hilang dari hidupku. Di balik semua kejadian ini, aku tahu satu hal. Reno bukan hanya teman atau mantan sopir Tony. Ia bisa menjadi seseorang yang penting, yang mungkin mengubah jalan hidupku ke arah yang lebih baik. Namun hati kecilku tetap ragu. Bisakah aku membuka diri lagi setelah sakit hati begitu besar? Bisakah aku percaya pada seseorang yang dulunya hanya ada di masa lalu? Jawaban itu belum kutemukan. Tapi satu hal jelas, perjalanan ini baru saja dimulai. Beberapa hari setelah pengakuan Reno, pikiranku dipenuhi kekacauan yang sulit kujelaskan. Kata-katanya membuatku berpikir ulang tentang segalanya, tentang diriku, Tony, bahkan tentang masa lalu yang selama ini kuterima tanpa banyak pertanyaan. Namun di tengah kebingungan itu, bisnis justru mulai bermasalah lagi. Stok barang beberapa produk utama menipis karena supplier luar negeri terlambat mengirim. Iklan yang kami jalankan tidak mendatangkan pelanggan sebanyak yang diprediksi. Aku merasa seperti menarik tali yang putus di banyak sisi. Suatu malam, aku duduk di ruang kantor sendirian. Laptop terbuka. Data penjualan terpampang jelas seperti kenyataan pahit. Aku memijat pelipis, mencoba menahan kecewa yang mulai merayap. Apakah aku benar-benar bisa bangkit sendiri? Saat itu, Reno datang. Kupikir ia hanya ingin mengantarkan laporan logistik, tapi wajahnya tampak khawatir. Bu Rosa, apa ibu baik-baik saja? Aku mengangguk pelan, walaupun jelas tidak. Aku hanya lelah, banyak hal datang bersamaan. Ia duduk di kursi seberangku. Kalau ibu mau cerita, saya mendengarkan. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan seseorang melihat sisi rapuhku setelah perpisahan itu. Aku menceritakan tentang masalah bisnis, rasa tidak percaya diri, dan kata-kata Tony yang masih menempel seperti bayangan gelap. Reno menunduk sejenak sebelum berkata, "Ada satu hal lagi yang harus ibu tahu." Aku menatapnya, menunggu. Dulu, saat saya masih bekerja di rumah, saya sering mengantar Pak Tony ke tempat-tempat tertentu. Tempat yang ibu tidak tahu. Hatiku langsung berdebar tidak karuan. Tempat apa? Reno gelisah, tapi akhirnya menatapku dengan serius. Tempat konsultasi kesehatan. Bukan ibu yang diperiksa, tapi beliau. Dunia terasa berputar. Jantungku serasa jatuh ke dalam rongga yang kosong. Jadi selama ini, maaf Bu, saya tidak bisa cerita lebih banyak tanpa izin. Tapi saya kira ibu berhak tahu bahwa selama ini, ibu tidak sendirian dalam masalah itu. Aku menutup mulut dengan tangan. Ada kelegaan kecil yang muncul, tapi juga rasa perih. Perih karena selama ini aku memikul beban yang bukan sepenuhnya milikku. Kenapa kamu baru bilang sekarang?
Suaraku bergetar. Karena saya takut. Waktu itu saya hanya sopir. Dan saya juga takut kehilangan pekerjaan. Reno mengulurkan tangan pelan, seolah memberi dukungan. Aku tidak menarik diri. Genggamannya membuat dadaku sedikit tenang. Namun sebelum aku sempat berkata apapun, ponselku bergetar. Nama Tony muncul di layar. Aku dan Reno saling menatap. Tony, setelah sekian lama tidak ada kabar. Telepon itu membuat nafasku tertahan. Aku tahu ini bukan telepon biasa. Dan mungkin ini adalah titik di mana segalanya mulai berubah besar lagi. Ponsel bergetar di tanganku. Nama Tony terpampang jelas di layar, membuat seluruh tubuhku menegang. Aku menatap Reno yang masih duduk di depanku. Ia mengangguk pelan, seolah berkata, "Angkat saja, Bu." Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menekan tombol hijau. "Halo Mas," suara Tony terdengar ragu. "Rosa, kita bisa ketemu?" Aku terdiam. Untuk apa? Ada hal yang penting. Nada suaranya membuat dadaku mengeras. Salah satu bagian diriku ingin menutup telepon dan lanjut hidup. Tapi bagian lain masih ingin mendengar penjelasan yang tidak pernah ku terima. Akhirnya aku setuju. Besok siang. Setelah telepon ditutup, Reno menatapku penuh kecemasan. "Ibu yakin mau ketemu?" "Aku harus dengar penjelasannya," jawabku pelan. Aku tidak bisa terus hidup dengan tanda tanya seperti ini. Reno mengangguk, meski wajahnya jelas tak tenang. Keesokan harinya, aku menemui Tony di sebuah kafe kecil dekat kantorku. Kami duduk berhadapan. Aku menggenggam gelas hangat untuk menenangkan diri. Tony tampak berbeda, lebih kurus, lebih murung. Tapi aku tidak boleh terjebak perasaan lama. "Mas mau bicara apa?" tanyaku tegas. Ia menunduk sebelum berkata, Aku minta maaf, Rosa." "Maaf untuk apa?" "Untuk semua yang aku lakukan. Aku terlalu cepat menyalahkan kamu." Ia mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. "Ros, aku tahu sekarang masalah itu bukan cuma dari kamu." Kalimat itu membuat jantungku serasa berhenti sejenak. Aku bersandar ke kursi. "Kamu sudah tahu sejak kapan?" Tony mengusap kepalanya gusar. "Sudah lama, aku cuma takut. Takut mengaku, takut tidak dianggap laki-laki sempurna." Aku terdiam lama. Bahkan kopi di depanku sudah kehilangan aromanya. "Mas, kenapa kamu tidak jujur?" Suaraku getir. Tony menunduk lagi. "Karena keluargaku tidak akan terima kalau tahu masalahnya dari aku. Lebih mudah menyalahkanmu." Kata-kata itu seperti beban yang menghimpitku. Bukan karena sakit, tapi karena menyadari betapa berat tekanan yang selama ini kupikul seorang diri, tanpa alasan yang benar. Lalu Tony berkata pelan, "Ros, bolehkah kita mulai dari awal lagi?" Aku tersentak. "Mas, aku sudah melewati banyak hal sendirian. Dan aku tidak tahu apakah hatiku masih ada untuk itu." Tony menggenggam tanganku. "Aku berjanji akan berubah." Aku menarik tanganku perlahan. "Maaf, Mas." Di saat itulah, aku melihat sosok Reno berdiri di luar kafe. Tampak sedang ragu apakah ia harus masuk atau tidak. Matanya hanya tertuju padaku. Penuh kekhawatiran. Dua pria, masa lalu dan kemungkinan masa depan. Dua arah yang berbeda. Dan aku berada tepat di tengahnya. Untuk pertama kalinya, aku bingung bukan main. Dan ketidakpastian itu membuat dadaku sesak. Setelah pertemuan dengan Tony, pikiranku tidak bisa tenang sama sekali. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah, memandang lampu-lampu kota yang berkelip. Angin malam menyentuh wajahku, tetapi dadaku tetap terasa berat. Pintu balkon terbuka perlahan. Reno muncul, masih memakai kemeja kerja. Ia berjalan mendekat lalu berdiri di sampingku. "Bu, kelihatannya ibu banyak pikiran." Aku menatapnya lelah. "Hari ini terlalu berat, Ren." Ia mendekat sedikit, ragu.
tetapi akhirnya berani menggenggam tanganku. Apa yang bisa saya bantu? Sentuhan itu membuatku hampir runtuh. Bukan karena romantisnya, tapi karena hangatnya. Hangat yang dulu tidak pernah kudapatkan saat bersama Tony. Aku bertemu Tony, aku lirih. Reno menarik nafas panjang, matanya langsung khawatir. Dia bilang apa? Dia meminta kami mulai dari awal lagi. Reno terdiam. Tanganku perlahan dilepasnya. Seolah ia baru saja mendengar sesuatu yang mematahkan semangatnya. Begitu ya, Ren? Aku memanggilnya pelan. Tapi ia menunduk. Saya hanya takut kehilangan ibu, bisiknya. Selama ini saya hanya bisa lihat dari jauh. Tapi saya... Reno? Aku memegang lengannya agar ia menatapku. Aku belum memutuskan apapun. Ia menatapku dengan mata yang begitu jujur, hingga membuatku semakin bingung. Apa yang ibu inginkan sebenarnya? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada yang kubayangkan. Keesokan harinya, keadaan semakin runyam. Tim manajemen bergegas ke ruanganku. Salah satu staf berkata panik. Bu Rosa, ada masalah besar. Platform marketplace memblokir sementara beberapa toko kita karena laporan pelanggaran massal. Aku terperanjat. Pelanggaran apa? Stok pengiriman tidak jelas, Bu. Tapi jumlah laporannya tidak wajar. Ini jelas serangan dari pihak pesaing. Aku merasa lututku hampir lemas. Ini bisa menghancurkan reputasi online shopku. Belum sempat berpikir, ponselku berdering berkali-kali. Pelanggan mengeluh, supplier bertanya, customer service kebanjiran chat. Semuanya terjadi bersamaan, dan aku sebagai pemilik harus mengambil keputusan cepat. Saat tengah berpikir, pintu kantorku diketuk. Tony muncul. Tidak sadar situasinya sedang genting, ia langsung masuk. Rosa, aku cuma ingin lanjutin pembicaraan kemarin. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Mas, aku sedang banyak masalah. Bisa nanti? Suaraku meninggi tanpa sengaja. Tapi Tony memaksa mendekat. Aku cuma butuh jawaban, Rosa. Tiba-tiba pintu kembali terbuka. Reno berdiri di sana. Napas masih tersengal, seolah ia berlari. Bu Rosa, kita harus rapat darurat sekarang. Ini bisa membahayakan perusahaan. Matanya hanya memandangku. Bukan Tony. Aku berada di tengah dua orang itu. Tony menatapku seolah aku adalah satu-satunya yang ia punya. Reno menatapku seolah ia rela berdiri di baris depan untuk melindungi semua yang kubangun. Dan aku harus memilih siapa yang akan kuikuti keluar dari ruangan terlebih dahulu. Ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang hidupku, bisnisku, dan masa depan anakku. Aku menutup mata sebentar. Napas terasa berat. Hanya satu langkah yang harus kupilih, dan itu akan menentukan segalanya. Satu langkah terakhir yang paling sulit. Saat aku berdiri di antara Tony dan Reno, rasanya waktu berhenti. Napas mereka berdua terdengar jelas. Aku menatap Reno, lalu Tony, lalu memandang kedua tanganku yang bergetar. Selama ini aku selalu berlari dari masalah, tapi sekarang aku tidak bisa lagi. Akhirnya aku berkata pelan, namun tegas. Mas Tony, maaf, aku harus utamakan perusahaan dulu. Tony tampak terpukul, tapi ia mencoba tersenyum. Baik Rosa, kita bicara lain waktu. Ia melangkah mundur, menunduk, dan keluar dari ruangan. Begitu pintu menutup, aku menarik napas panjang. Rasanya seperti baru saja mengangkat beban besar dari dadaku. Reno mendekat beberapa langkah. Terima kasih, Bu. Sekarang mari kita hadapi ini sama-sama. Ia sempat menyentuh lenganku, ringan, hati-hati, seolah takut terlalu jauh. Sentuhan itu cukup membuatku merasa tidak sendirian. Ayo, kataku mencoba tersenyum. Rapat darurat berlangsung panas. Semua kepala tim berbicara cepat, menjelaskan kemungkinan sabotase dan langkah penyelamatan. Kita harus pilih satu dari dua opsi, kata kepala manajemen. Opsi pertama, kita jelaskan ke publik dan minta waktu. Opsi kedua, kita ambil alih penuh semua akun dan kerja 24 jam untuk bersihkan laporan satu persatu. Semua mata mengarah padaku. Aku tahu ini akan sangat melelahkan. Tapi perusahaan ini adalah bagian hidupku.
Aku pilih opsi kedua, kataku mantap. Kita selamatkan toko kita dengan cara kita sendiri. Reno tersenyum tipis. Bangga, saya siap dampingi ibu. Hari itu menjadi hari terpanjang dalam hidupku. Kami bekerja tanpa henti. Aku mengecek dashboard, memantau laporan, menulis klarifikasi, dan merespons ratusan pesan dari pelanggan. Reno selalu berada di sisiku. Kadang ia mengambilkan air minum. Kadang ia memijat pelan bahuku ketika melihatku terlalu tegang. Sekali waktu saat aku mulai panik, ia menggenggam kedua tanganku. Bu, tenang, kita pasti bisa. Genggaman hangat itu membuatku merasa terlindungi. Menjelang tengah malam, kami duduk berdampingan di ruang kantor yang mulai sepi. Lampu-lampu redup membuat suasana terasa tenang. Ren, panggilku. Ia menoleh, tatapannya lembut. Iya, Bu. Kamu selalu ada buat aku, padahal kamu tidak punya kewajiban sebesar itu. Reno tersenyum kecil. Karena ibu selalu berjuang sendirian, saya cuma ingin sedikit saja membuat hari ibu lebih ringan. Aku merasakan hati bergetar. Entah kenapa malam itu semuanya terasa berbeda. Aku bersandar pelan di bahunya. Ia kaget tapi tidak menolak. Kami hanya diam tanpa kata-kata. Hanya kehangatan yang menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak harus kuat sendirian. Namun sebelum aku sempat menikmati ketenangan itu, ponselku berbunyi. Notifikasi penting dari tim keamanan. Bu Rosa, ternyata serangan ini dilakukan orang dalam. Dadaku langsung mengencang. Orang dalam. Di antara timku sendiri, aku menatap Reno. Ia menatapku balik dengan raut serius. Konflik baru muncul. Satu lagi ujian terakhir yang harus kuhayati. Dan aku harus siap. Aku menatap layar ponsel dengan napas tercekat. Orang dalam, gumamku. Kata itu saja sudah cukup membuat dadaku menegang. Reno mengambil ponsel dari tanganku, membaca cepat laporan dari tim keamanan. Bu, sepertinya ada satu akun admin yang melakukan banyak perubahan mencurigakan, tapi kami belum tahu siapa. Aku memegang pinggiran meja untuk menstabilkan diri. Kita harus selidiki sekarang. Reno mengangguk dan memanggil beberapa staf ke ruang kecil untuk investigasi. Aku mengikuti di belakang, mencoba menenangkan diriku. Ruang itu diterangi lampu putih yang terlalu terang, membuat ketegangannya terasa lebih tajam. Satu persatu karyawan menghadap. Mereka menjelaskan bagian mereka. Tidak ada yang aneh sampai satu orang masuk. Dina, salah satu staf admin senior yang dulu sangat dekat denganku. Aku tersenyum kecil padanya. Senyum yang dipaksakan. Dina, kami hanya ingin klarifikasi. Kamu tidak keberatan kan? Ia tampak gelisah, namun mencoba terkesan tenang. Tentu, Bu, tidak apa. Reno memutar layar laptop. Ini aktivitas dari akun admin level tinggi. Ada beberapa perubahan yang hanya bisa dilakukan orang tertentu. Salah satunya kamu. Dina terdiam. Aku menatapnya. Dina, kalau ada yang perlu kamu jelaskan, sekarang. Aku tidak akan marah. Ia menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Aku tidak bermaksud jahat, Bu. Tapi ada orang yang menghubungi aku, menawarkan uang. Katanya hanya ingin menjatuhkan beberapa produk ibu sebentar saja. Hatiku terasa ditarik ke bawah. Sampai kamu rela menghancurkan tempat ini. Aku butuh uang untuk keluarga, Bu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Dina menutup wajahnya, menangis. Aku memejamkan mata sejenak. Aku kecewa, tapi aku juga tahu ia bukan orang jahat, hanya seseorang yang terseret kondisi. Redo menoleh padaku, jelas menunggu putusan. Bu, bagaimana? Aku menarik napas panjang lalu berkata perlahan. Dina, kamu tetap harus bertanggung jawab, tapi aku tidak akan membuat hidupmu berantakan. Kamu harus keluar dari tim inti, tapi aku akan beri kesempatan bekerja di divisi lain. Dengan supervisi ketat. Dina menatapku, terkejut. Bu, terima kasih sekali. Aku mengangguk lelah. Jagalah kesempatan itu. Setelah semua selesai, Reno dan aku duduk berdua di ruang meeting kecil. Suasana sedikit lebih ringan. Meskipun napas kami masih tersisa ketegangan. Aku tidak menyangka akan ada pengkhianatan dari orang dekat, gumamku. Reno menatapku penuh simpati. Ibu kuat sekali. Aku tersenyum samar.
Tidak selalu. Banyak saat aku merasa ingin menyerah. Reno mendekat. Lalu tanpa berpikir panjang, ia menggenggam tanganku. Kalau ibu merasa ingin menyerah, ingat bahwa sekarang ibu tidak sendiri. Aku menatap tangannya yang memegangku erat, lalu menatap mata jujurnya. Ada sesuatu di sana yang membuatku merasa pulang. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Tony. Aku tunggu jawabanmu. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aku menghela nafas panjang. Setelah semua yang terjadi, setelah melihat siapa yang benar-benar ada di sisiku di saat tersulit, aku tahu jawabannya. Pelan-pelan aku meletakkan ponsel di meja. Reno memperhatikan gerakanku dengan hati-hati. "Ren," ujarku pelan. Sepertinya aku sudah menemukan pilihanku. Ia menatapku, gugup. "Ibu yakin?" Aku mengangguk. "Iya, sangat yakin." Untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah sekian lama, aku siap memilih kebahagiaan yang sungguh-sungguh aku inginkan. Dan semua itu berawal dari tangan yang tak pernah melepaskanku. Sudah 2 minggu berlalu sejak semua kekacauan itu. Bisnisku perlahan stabil. Laporan-laporan palsu telah bersih dan akun marketplace kembali normal. Aku bisa bernapas lebih lega. Pagi ini aku duduk di teras belakang rumah sambil menikmati teh hangat. Udara sejuk menenangkan pikiranku. Dari dalam rumah terdengar suara tawa kecil. Suara anakku yang masih bayi. Suara yang dulu hanya bisa kubayangkan. Aku tersenyum menatap ke langit yang cerah. Reno muncul membawa selimut kecil. Ia meletakkannya di sampingku, lalu duduk di kursi sebelah. "Pagi, Bu," katanya lembut. "Pagi, Ren." Aku menatapnya dan kami saling tersenyum. Senyum yang tidak membutuhkan penjelasan apapun. Setelah mengambil waktu lama untuk berpikir, aku akhirnya membalas pesan Tony dengan singkat. "Terima kasih." Tapi aku sudah melangkah ke masa depan yang berbeda. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Hanya sebuah titik akhir dari cerita lama yang pernah membuatku jatuh. Tony membalas dengan sebuah pesan pendek. "Aku mengerti. Semoga kamu bahagia, Rosa." Ada rasa lega mengalir dalam diriku. Rasanya seperti menutup sebuah pintu yang selama ini menahan angin dingin masuk ke dalam hidupku. Reno duduk di sampingku lebih dekat, seolah memastikan jarak di antara kami tidak lagi sejauh dulu. Ia menatapku ragu. "Bu, boleh saya bilang sesuatu?" Aku menoleh. "Apa?" "Saya masih takut kalau ibu tiba-tiba berubah pikiran." Aku tersenyum tipis dan menepuk pelan punggung tangannya. Ren, kalau aku berubah pikiran, aku tidak akan duduk di sini bersamamu. Ia terdiam. Sorot matanya melembut. Perlahan ia mengulurkan tangan. "Boleh saya tetap ada di hidup ibu?" Aku menatapnya lama. Tidak ada keraguan tersisa dalam diriku. Perasaan ini tumbuh perlahan dari kedekatan, dari perjuangan bersama, dari perhatian kecil yang selalu ia berikan tanpa perlu diminta. Akhirnya aku menggenggam tangannya lebih erat. "Iya, Ren, aku ingin kamu ada di hidupku." Ia menutup mata sebentar, seperti menahan rasa haru. Lalu ia berdiri dan menunduk sedikit ke arahku, memelukku pelan. Pelukan hangat, sederhana, tetapi membuat hatiku terasa penuh. Setelah itu kami duduk lagi menikmati suasana pagi. Reno bermain dengan ujung jariku, sesekali menggenggamnya erat. Ada rasa baru yang semakin kuat tumbuh di antara kami. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi juga ketertarikan yang lembut. "Ren," panggilku pelan. "Ya, apa? Kamu bahagia?" Ia menatapku lama sebelum menjawab. "Selama ibu ada di sisi saya bahagia." Aku tersenyum.
merasa dadaku hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasakan ketenangan yang sungguh-sungguh. Hidupku tidak sempurna, tapi kini aku memiliki sesuatu yang lebih berharga dari kesempurnaan, ketulusan. Dan itu sudah cukup untuk membuka babak baru dalam hidupku. Hari ini aku berdiri di depan jendela besar kantorku, memandang para karyawan bekerja dengan penuh semangat. Ruangan terasa lebih terang daripada biasanya. Mungkin bukan karena cahaya matahari, namun karena hatiku yang akhirnya bisa bernapas lega. Aku mengingat kembali perjalanan panjang yang telah kulewati. Semua luka, perpisahan, keraguan, tekanan bisnis. Sampai akhirnya menemukan seseorang yang bertahan di sisiku tanpa syarat. Sejujurnya, dulu aku pikir hidupku sudah berakhir ketika Tony pergi. Aku pikir aku tidak akan pernah punya keluarga, tidak akan punya kesempatan untuk mencintai lagi. Tapi ternyata hidup selalu punya cara mengembalikan sesuatu, bahkan yang sempat kukira hilang selamanya. Aku tersenyum sendiri. "Bu Rosa," panggil suara yang begitu kukenal. Reno masuk sambil membawa 2 cangkir minuman hangat. "Saya buatkan yang ibu suka." Aku tertawa kecil. "Terima kasih, kamu memang selalu perhatian." Reno menyerahkan cangkir itu dan duduk di sampingku. Saat aku menggenggamnya, jarinya menyentuh tanganku sebentar. Bukan sengaja, tapi cukup membuat jantungku berdebar lembut. Perasaan yang dulu asing, kini begitu akrab. "Kita sudah melalui banyak hal ya," ucapku sambil memandang keluar jendela. Reno mengangguk. "Tapi ibu tetap kuat. Saya cuma ikut bantu." Aku menoleh padanya. "Jangan bilang cuma bantu. Kamu ada di saat semua orang menjauh. Kamu bertahan ketika aku hampir jatuh. Itu bukan cuma." Reno terdiam, tersenyum lalu menatapku dengan mata yang begitu tulus. Kehangatan itu membuatku ingin memeluknya, dan aku melakukannya. Pelan, lembut, tanpa kata-kata. Ia membalas pelukanku dengan hati-hati, seolah takut menghancurkan momen itu. Beberapa jam kemudian, aku pulang ke rumah. Anak kecilku tertawa saat melihatku. Aku menggendongnya, mencium pipinya, merasakan kebahagiaan sederhana yang dulu hanya ada di mimpi. Hidupku kini penuh. Bukan karena materi, meski aku memiliki rumah dan mobil mewah. Bukan karena kesuksesan, meski perusahaan online shopku terus berkembang. Tapi karena aku akhirnya mengizinkan diriku untuk bahagia lagi. Aku belajar sesuatu dari semua ini. Bahwa kehilangan bukan akhir. Kadang kehilangan hanyalah awal dari halaman yang lebih indah. Bahwa orang yang tepat tidak selalu datang dengan cerita sempurna. Kadang ia datang dengan masa lalu sederhana, seperti seorang sopir yang pernah diremehkan. Dan yang terpenting, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tidak pernah jatuh, melainkan dari keberanian untuk bangkit, meski hati pernah patah. Aku menatap putraku yang tersenyum di pelukanku, lalu menatap Reno yang muncul di pintu sambil membawa tas belanja kecil. Wajahnya penuh senyum. Aku tahu, perjalanan hidupku masih panjang. Tapi sekarang, aku tidak takut lagi. Karena aku berjalan dengan hati yang utuh. Dan tangan yang siap ku genggam selamanya. Inilah akhir dari cerita lamaku. Dan awal dari hidup baru yang lebih indah.